Timnas Indonesia era sekarang rasanya bisa dibilang bahwa sektor penyerangan atau striker sangat tumpul. Kenapa kok bisa disebut tumpul? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas striker Timnas Indonesia saat ini? Hal itu tidak terlepas dari hasil-hasil pertandingan Timnas Indonesia sebelumnya. Bisa disimpulkan bahwa kontribusi lini serang Timnas Indonesia sekarang memang bisa dibilang tidak begitu tajam atau seenggaknya nggak bapuk-bapuk amat. Kali ini Box to Box akan bahas kenapa ketajaman lini serang Timnas Indonesia tidak setajam 2 dekade lalu. Simak pembahasannya sebagai berikut. Di era 90-an hingga 2000-an awal, bisa dikatakan sebagai era keemasan striker Indonesia. Banyak penyerang tajam yang muncul pada era itu. Ada Kurniawan Dwi Yulianto, Gendut Doni, Widodo Cahyono-Putro, Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, hingga Buah Solosa yang muncul ke permukaan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi legenda. Misalnya Bambang Pamungkas yang di sepanjang karirnya mampu mencetak 38 gol untuk Timnas Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto pun tak kalah melegenda. Pemain asal Magelang itu mampu menyerangkan 33 gol selama membela Timnas Indonesia. Setelah Bambang Pamungkas pensiun pada 2012, rasanya tidak ada lagi striker Timnas Indonesia yang namanya menggetarkan lawan. Hal itu bisa dibuktikan di Piala Ciki 2012 hingga 2022. Tak ada lagi nama pemain Indonesia di daftar pencetak gol terbanyak. Sejak saat itu, para pemain Thailand dan Vietnam selalu mendominasi di daftar pencetak gol terbanyak. Dalam satu dekade terakhir, striker yang muncul ke permukaan rata-rata karena menjadi andalan di Timnas Indonesia kategori usia. Sayangnya kualitas mereka redup saat bersaing di klub. Mereka kalah kualitas dengan striker asing. Bisa dibilang pula pemain ini naik kelas dengan modal kurang jam terbang. Contoh-contoh kecilnya seperti Muklis Hadi, striker Indonesia U19 saat juara Piala Ciki U19 2013, dan Marinus Wanewar, striker Indonesia U22 saat juara Piala Ciki U22 2019. Adapun dari Liga 1 musim 2023-2024, ada beberapa nama yang berpotensi menjadi striker harapan Indonesia. Selain Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Malik Rizaldi. Hanya saja mereka ini harus berjuang keras. Saat pemain lain hanya berlatih 2 jam sehari, mereka bisa berlatih 3 jam dalam sehari. Atau bisa dibilang mengambil porsi latihan lebih dari pemain lain. Hal itu harus dilakukan agar terlihat lebih menonjol. Kesimpulannya adalah bakat lokal striker Timnas Indonesia bisa dibilang kalah bersaing dengan striker asing. Itu jika diambil dari kasus Liga 1 Indonesia. Namun ada faktor lain yang menyebabkan tak banyak striker muda tumbuh menjadi striker yang tajam di usia dewasa, seperti menit bermain dan pelatihnya itu sendiri. Jadi, bagaimana setelah menyimak narasi tadi? Apakah aman jika disimpulkan bahwa kualitas striker Timnas Indonesia di era 90-an hingga 2000-an adalah era paling emas untuk penyerang Timnas Indonesia? Atau mungkin kalian memiliki pendapat berbeda? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Thanks for watching.